Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Salam kasih dari Bukit Sion Makale. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Bersama-sama hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 17 ayat 22 hingga ayat 27. Sebelumnya mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah untuk segala kasih pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami yang terus kami nikmati dan kami selalu hidup dalam sukacita itu. Kami boleh bangun di pagi yang indah ini karena kasih Tuhan yang selalu menjaga kami, memelihara kami, baik siang maupun malam. Syukur untuk udara yang segar yang Tuhan perkenankan kepada kami di pagi yang indah ini. Sebelum memulai seluruh aktivitas kami hari ini, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang akan memperlengkapi kami. Semoga firman Tuhan ini dapat kami renungkan dengan baik dan menjadi pedoman, menjadi panutan dalam menjalani hari hidup kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Matius pasal 17 ayat 22 sampai ayat 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea dua dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Amin firman Tuhan. Tema dari bacaan kita ini ialah tidak menjadi batu sandungan. Tidak menjadi batu sandungan. Siapapun yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen tentu harus menunjukkan sikap yang dapat menjadi contoh, yang dapat mencerminkan bahwa dia ini adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus dalam seluruh bidang kehidupannya. Dalam pembacaan kita hari ini, di mana Yesus menunjukkan sikapnya yang menaati kehendak Bapa, juga serta menaati peraturan hukum agamawi. Suatu hari, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah untuk menagih pembayaran pajak ini kepada Petrus. Tetapi, ternyata kesempatan itu juga digunakan oleh penagih bea bait Allah untuk menagih juga kepada Tuhan Yesus. Sampai akhirnya
Tuhan Yesus menyampaikan sebuah kiasan kepada Petrus untuk memberikan pengertian tentang pembayaran bea bait Allah itu. Yesus menyampaikan kepada Petrus bahwa seorang raja memungut bea dan pajak bukan dari rakyatnya, tetapi itu dari orang asing. Dengan demikian, rakyat dari kerajaan itu terbebas dari pembayaran bea dan pajak. Harusnya begitu. Nah, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak berkewajiban untuk membayar bea bait Allah ini, karena secara status Dia adalah anak Allah yang empunya bait Allah. Tetapi dikatakan bahwa supaya tidak menjadi batu sandungan, maka Tuhan Yesus pun tetap membayar bea bait Allah itu. Ada dua kemungkinan yang terjadi ketika Yesus tidak membayarkan bea bait Allah. Yang pertama, bisa saja perbuatannya itu menjadi penilaian negatif untuk Yesus dan untuk murid-muridnya. Terlebih lagi juga menjadi teladan yang tidak baik bagi para pengikutnya. Kemudian yang kedua, kita tidak tahu apa yang akan dialami oleh para penagih bea bait Allah ketika mereka tidak mendapatkan hasil pembayaran tersebut. Sebab segala sesuatu bisa terjadi. Dan kemungkinan-kemungkinan ini itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, inilah yang kemudian diantisipasi oleh Yesus. Dan yang sebenarnya sudah jauh sebelumnya sudah diketahui oleh Yesus bahwa kemungkinan-kemungkinan itu akan muncul. Juga Rasul Paulus pernah menasihati jemaat di Korintus untuk menjaga sikap dan perilaku mereka sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Tuhan juga memberikan kebebasan dalam beberapa hal, sejauh itu tidak bertentangan dengan perintah firman Tuhan, maka itu tidak akan menjadi persoalan. Namun kita tetap harus menjaga kerendahan hati agar tidak menimbulkan permasalahan yang tak perlu bagi orang lain. Terkadang apa yang akan kita lakukan sekalipun tidak bertentangan dengan hukum Tuhan dan hukum negara, itu tetap bisa menjadi batu sandungan untuk orang lain. Misalnya, dengan keyakinan dan dengan keberanian, kita akan memberitakan kebenaran firman Tuhan pada sesama. Namun, jika hal tersebut dilakukan dengan cara menghakimi apa yang tidak sesuai, maka perbuatan tersebut akan semakin menimbulkan perpecahan dan kebencian bagi orang lain, kebencian terhadap diri kita. Oleh karena itu, kita terus diingatkan untuk mengupayakan segala sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, dan bisa saling memperlengkapi, saling membangun satu sama lain. Sama seperti Tuhan Yesus yang juga memikirkan apakah yang Dia lakukan itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain atau tidak. Dan sesungguhnya inilah yang menjadi perenungan yang dalam bagi kita Bapak Ibu Saudara tentang apa yang sudah kita lakukan atau apa yang akan kita rencanakan untuk lakukan ke depan. Kita memikirkan dengan memohon hikmat dari Tuhan bahwa apakah itu berkenan, apakah itu berfaedah bagi lingkungan kita dimanapun berada. Hidup kita ini selalu berada di bawah otoritas, baik di bawah otoritas Allah, otoritas manusia, peraturan-peraturan agama, undang-undang negara, maupun otoritas-otoritas yang lainnya. Di sini Yesus memberikan keteladanan bagi kita tentang bagaimana menaati peraturan yang ada. Sekalipun Yesus sendiri jauh lebih tinggi dari semua hukum agama, dari semua peraturan-peraturan yang ada,
sebab Dia adalah Allah. Olehnya itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi saksi Kristus dengan menjadi pribadi yang taat, sehingga hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan menjadi teladan dan mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, atas kesempatan ini Tuhan beri kami boleh merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja atas diri kami masing-masing, sehingga kami selalu hidup taat, selalu hidup dalam kerendahan hati, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan senantiasa mencerminkan karakter Kristus di dalam diri kami masing-masing sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Banyak hal yang membuat kami tak mampu untuk melakukannya ya Tuhan. Banyak tantangan-tantangan. Namun karena itulah kami senantiasa merindukan Engkau untuk menopang dan mengingatkan selalu atas setiap hal yang kami lakukan di hidup ini. Tolong kami agar kami selalu mengevaluasi diri kami, mengevaluasi setiap hal yang telah dan yang akan kami lakukan, sehingga itu boleh berkenan bagi Tuhan, berjalan sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kami yang sedang mengalami banyak pergumulan oleh berbagai hal, entah itu bergumul karena sakit penyakit, bergumul karena soal ekonomi, soal biaya pendidikan, biaya hidup, soal pekerjaan, dan gumul juang yang lain. Tuhan topang kami selalu, karena itulah yang menjadi penyemangat kami. Itulah yang terus memampukan kami untuk menjalani setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami. Satu keyakinan yang pasti yang selalu kami pegang, bahwa Tuhan yang mengendalikan kami, Tuhan yang terus-menerus memelihara hidup kami. Karena itu, mantapkanlah kami untuk melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, berdoa bagi orang tua kami dalam menjalani usia indah, usia lansia. Tuhan yang akan terus melawat kehidupan mereka, dan layakkanlah untuk senantiasa merindukan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam berbagai keterbatasan pada diri mereka. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dalam berbagai peranan masing-masing. Semoga terus dikaruniakan kesehatan yang baik, kebijaksanaan untuk memimpin kami, memimpin negara ini dengan baik, dengan penuh kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan. Persiapkanlah kiranya calon pemimpin yang akan memimpin kami di masa mendatang ini. Ya Bapa di sorga, kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Tuhan yang akan senantiasa menolong kami, sehingga apa yang kami lakukan dapat berkenan bagi Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur, bermohon dalam Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas.